orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Sedemikian jauh firman Tuhan yang dikatakan. Berbahagia adalah kita semua yang terus diberkati Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ure sumangkuang. Saudara-saudara, baik yang ada di sini maupun saudara-saudara yang ada di rumah, saya menginformasikan bahwa lewat grup ada 11 orang di Facebook dan di IG ada 27 orang. Jadi mereka lebih banyak daripada kita yang ada di sini ya. Dan bahwa berjalan dalam terang ilahi. Bagaimana sebuah perikop, 3 bacaan dan bahkan 4 bacaan kitab saat ini saudara-saudara yang kita baca. Mulai dari 1 Samuel pasal 16, Efesus pasal 5, Yohanes pasal 9, dan juga bacaan pembalasan kita tadi dari Mazmur 23 mau menjelaskan kepada kita semua Bapak Ibu tentang khususnya bahan utama kita tentang dari Yohanes pasal 9 ayat 1 yang mengisahkan tentang perjumpaan Yesus dengan seorang yang buta sejak dari lahirnya pada ayat 1. Dikisahkan di situ bahwa ketika Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Orang buta itu mengalami kegelapan total di dalam hidupnya. Dia belum pernah melihat terang dalam hidupnya karena dia buta sejak lahirnya. Beberapa hal menarik kita bisa lihat dari situ bahwa reaksi murid-murid Yesus atas keberadaan orang buta itu pada ayat 1 sampai ayat yang kedua. Murid-murid bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Yang menarik kita perhatikan bahwa murid-murid Yesus itu dan untuk menarik kita diskusikan bahwa ada orang buta di antara mereka. Mengapa orang ini buta sejak lahirnya? Kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 bahwa manusia itu lebih melihat apa yang ada di depan matanya. Sekali lagi manusia itu melihat apa yang ada di depan matanya.
Dan bagi murid-murid pada saat sebagai orang yang berlatar Yahudi, dia telah terpatri dalam hatinya mereka berpemahaman bahwa sesuatu hal yang buruk akan terjadi dalam hidup seseorang. Itu disebabkan oleh dosa mereka. Itu pemahaman orang Yahudi. Dan itu yang mereka lihat pada saat itu. Karena itu ia membenarkan pemahaman tersebut bahwa mereka bertanya kepada Yesus bahwa, Rabi, siapa yang berbuat dosa terhadap orang ini? Apakah dia sendiri ataupun orang tuanya? Itu pertanyaan pada murid. Apa jawab Yesus, saudara-saudara? Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Ayat 3 bacaan kita dalam Yohanes. Sekali lagi, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Ini jelas menunjukkan bahwa Yesus menolak banyak anggapan yang dipahami oleh murid-murid selama ini sebagai orang Yahudi bahwa sebuah kecacatan yang dialami oleh orang itu adalah karena dosa. Itu pemahaman para murid. Tetapi sebaliknya Yesus mau mengatakan bahwa orang ini dilahirkan buta karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan kepadanya. Ayat 3b. Jelas bacaan kita. Nah, kalau tadi 1 Samuel pasal 16 ayat 7 itu bahwa manusia itu melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan itu, Samuel pasal 16 ayat 7 itu, tetapi Tuhan itu melihat hati. Itu jelas sekali dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 bahwa manusia itu melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi Tuhan itu melihat hati. Selanjutnya saudara-saudara, jawaban Yesus dalam ayat 3 ini, Yesus hendak menekankan bahwa orang itu menderita atau buta dalam bacaan kita sama sekali bukan karena dosa orang tuanya ataupun dosanya sendiri, tetapi karena Allah mempunyai tujuan. Sekali lagi, Allah mempunyai tujuan. Allah mempunyai rencana untuk kemuliaannya. Melalui penderitaan orang buta ini, pekerjaan Allah hendak mau dinyatakan. Lalu pertanyaannya adalah, apa kehendak Allah yang kemudian mau dinyatakan? Atau bagaimana pekerjaan Allah mau dinyatakan dalam seorang yang buta ini, saudara-saudara? Ayat 4 bacaan Yohanes. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam. Selagi masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat 4 ini. Ayat 4 Yesus berbicara tentang pekerjaan Dia, yaitu Allah, yang mengutus aku, yaitu Yesus, yakni memuliakan Allah melalui penyembuhan orang buta itu. Jadi Yesus mau memperlihatkan tentang sebuah pekerjaan Allah lewat orang buta ini, bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang buta ini. Itulah pekerjaan Allah yang mau dinyatakan kepada orang buta ini. Jadi bukan tentang dosa pribadinya, bukan tentang dosa orang tuanya, tetapi Allah mau memperlihatkan kehendak Bapaknya, bagaimana Dia menyembuhkan orang buta itu, dan itulah kuasa Allah. Saudara-saudara, Allah memulihkan melalui penyembuhan terhadap orang buta itu. Ayat 7. Dia mengerjakan pelayanan yang memulihkan. Allah tidak menunda, karena akan datang suatu saat. Dianalogikan sebagai sebuah malam. Akan datang suatu saat di mana tidak lagi bisa dilakukan atau menunda pekerjaan pelayanan yang lain. Selagi masih siang, ada kesempatan, lakukanlah. Ketika malam datang, tidak bisa melakukan lagi. Ini yang tersirat di dalam selama masih siang akan datang. Ada kesempatan untuk kemudian mau menyatakan kehendak Allah kepada orang buta ini, Yesus melakukan. Dan begitu luar biasa hal yang dilakukannya. Tuhan Yesus sendiri tidak menunda terhadap orang buta ini. Padahal dikatakan dalam selanjutnya bacaan kita tadi itu, saya mengajak Bapak Ibu tadi itu membaca secara full. Ayat 14 dikatakan, pada hari itu adalah hari Sabat. Ayat 14 bacaan. Adapun hari waktu Yesus menaruh tangan dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Dan Yesus tahu bahwa Dia menimbulkan pertentangan dengan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus lebih melihat bahwa pekerjaan Allah itu harus dinyatakan kepada orang buta. Ayat 6-7.
Setelah ia berkata, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya apa? Yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Ketika diberikan sebuah perintah, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam, dia tidak katakan, kenapa bukan engkau saja Yesus? Setelah diartikan bahwa Siloam itu artinya yang diutus, memperlihatkan ketaatan kepada Kristus. Apa yang sementara dialami yaitu kebutaan, dia begitu taat untuk kemudian melakukan itu, dan dia langsung pergi ke kolam Siloam, dan ketika dia sudah balik matanya sudah merah. Memperlihatkan tentang sebuah ketaatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita? Ketika kita melihat orang yang sedang menderita, yang terjadi kadang kita jadikan sebagai objek diskusi, bukan yang kita lakukan untuk menolong dia. Kadang kita juga menunda untuk melakukan kebaikan, untuk kemudian kita gunakan waktu yang masih siang sebelum datang malam dalam bacaan kita. Artinya gunakan waktu itu selagi masih ada kesempatan, dan ketika tidak ada kesempatan lagi kita tidak bisa berbuat itu lagi, saudara. Kalau tema kita katakan berjalan dalam terang Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan dalam bacaan yang kedua kita dalam Efesus. Dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Di situ jelas memperlihatkan bahwa hidup dalam terang adalah hidup dalam kebenaran dan keadilan, sedangkan hidup dalam kegelapan adalah hidup dalam ketidaktahuan, hidup dalam kesalahan, dan hidup dalam kejahatan. Efesus pasal 5 bacaan 2 kita. Kalau sebelumnya Efesus pasal 4 menjelaskan bahwa Rasul Paulus menegaskan supaya orang Kristen itu tidak lagi hidup seperti ketika belum mengenal Allah, yang masih berpikir sia-sia dalam pengertian yang gelap. Kalau kita berbicara tentang gereja, maka gereja adalah eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada sebuah terang. Kegelapan menuju kepada sebuah terang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, semestinya terang itu adalah wujud daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bahkan Rasul Paulus mengajak kita untuk kemudian menelanjangi perbuatan-perbuatan kejahatan itu dan perbuatan-perbuatan yang memalukan, supaya apa yang tersembunyi dalam kegelapan itu telah nyata dan dapat diketahui oleh orang lain. Sebuah transparansi daripada sebuah perjalanan kehidupan iman kita, bukan hanya tentang transparansi keuangan, Pak ya, tapi juga tentang sebuah bagaimana iman itu secara terang-terang bisa dilihat oleh orang. Paulus menyampaikan sebuah seruan. Bangkitlah, ayat 14 dalam bacaan kita. Bangkitlah yang tidur. Mungkin masih ada yang tidur-tidur yang ikut live ini. Silakan ambil posisi yang enak, posisi yang baik, untuk kemudian kita seperti betul-betul beribadah kepada Tuhan. Bangkitlah yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, ayat 14. Sebagai sebuah peringatan bahwa kehidupan dalam kegelapan menggambarkan orang yang sedang tidur, yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali koror, dan hanya bermimpi, dan itu bukan kenyataan. Karena itu Paulus mengatakan bangkitlah dari tidur. Mereka harus segera bangkit karena Kristus sesungguhnya telah melepaskan mereka dari keadaan tempat ketertidurannya untuk masuk dalam sebuah terang. Sekali lagi tema kita katakan berjalan dalam terang ilahi. Itu artinya bahwa kita memiliki hidup seperti Daud dalam bacaan Mazmur berbalasan kita tadi, Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Daud percaya dan mengakui bahwa Kristus adalah sang gembala baginya, sehingga Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 mengisahkan tentang bagaimana seorang gembala yang baik. Bagaimana pemazmur menggambarkan peran Allah dalam hidup kita, yakni melalui ungkapan-ungkapan. Ia membaringkan aku, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan aku, menuntun aku besertaku, Ia menyediakan hidangan bagiku, dan Engkau mengurapi
luar biasa penyertaan Tuhan yang kemudian dikisahkan oleh Daud dalam Mazmur 12 ayat 3 tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus berjalan dalam terang ilahinya untuk menerangi kita, saudara-saudara. Kalau kita melihat Daud, dia adalah orang yang kemudian begitu luar biasa. Daud adalah orang yang kemudian mengandalkan Tuhan. Kalau kita baca Samuel 16 tadi, begitu luar biasanya bagaimana Daud kemudian berperkara dalam kehidupannya, dan kehidupannya menunjukkan tentang sebuah sportivitas. Ketika dia bersalah mengakui kesalahannya dan dalam kejayaannya, kemudian Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, penyembuhan seorang yang buta dalam Yohanes pasal 9 menjadi contoh sekaligus memberikan keyakinan iman bahwa hanya Yesus yang dapat melakukan perkara yang luar biasa yang di luar daripada jangkauan kekuatan kita. Mazmur 23 menjelaskan tentang seorang gembala yang baik di Kristus yang menuntun kita. Sehingga kalau dalam pergumulan kehidupan kita dan pergumulan global pada saat ini tentang sebuah virus yang sementara melanda kehidupan kita telah diberikan hikmat untuk kemudian berpikir secara jernih, berpikir secara sehat. Salah satu percakapan tadi pagi lewat live streaming di Gereja Toraja di KLM dicontohkan oleh Pendeta Christian Tanjung Blanc bahwa virus yang ada sekarang itu bisa kita analogikan yang kita bandingkan dengan kehidupan keimanan kita. Bahwa di sana kita sudah tahu bahwa di sana ada lebah dan kita masih pergi ke sana lenggak-lenggok. Kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman dan kita mengatakan bahwa dengan iman saya pergi ke sana dan tidak akan pernah digigit lebah. Tapi cobalah ke sana pasti akan digigit. Sudah ada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Salah satu contoh yang kita lakukan sekarang adalah ibadah kita batasi. Yang saudara-saudara ada di rumah. Salah satu upaya untuk memotong. Ketika di Taman Eden, Tuhan menciptakan begitu rupa, begitu baik adanya, begitu natural. Satu pohon dikatakan oleh Tuhan, ini kamu tidak boleh makan. Dan jangan coba-coba, saudara-saudara. Ketika Adam dan Hawa kemudian mencobanya, mereka jatuh dalam dosa. Menjadi sebuah peringatan kepada kita, saudara-saudara, bahwa apa yang dikatakan tidak, jangan pernah coba-coba. Tuhan akan menuntun hidup kita ke arah kuasanya, sebagaimana kalau kita berjalan